Orlando tidak jadi untuk masuk ke perusahaan. Ia terpaksa kembali ke restoran karena ada sesuatu yang lebih penting. Tapi Orlando juga tidak tahu hal penting apa, sehingga Dara menyuruhnya kembali ke restoran. Sebenarnya ada apa ya? Gumam Orlando. Orlando menyetir mobil dengan kecepatan tinggi karena ingin secepatnya tiba di restoran. Orlando memarkirkan mobilnya sembarangan, saat sudah tiba di depan restoran. Dengan langkah lebar, Orlando berjalan masuk ke dalam restoran dan langsung menuju ruangan Dara. Sebelum masuk, Orlando terlebih dahulu mengetuk pintu. Barulah ia masuk setelah mendengar suara Dara dari dalam yang menyuruhnya masuk. "Ada apa? Sepertinya penting banget," tanya Orlando. "Duduk dulu," pinta Aleta. Orlando pun duduk berdampingan dengan Dara. Sebenarnya Orlando masih bingung dan sekaligus penasaran. Tapi Aleta nampak tenang-tenang saja. "Hubi, bisa tolong ambilkan laptop di mobil?" titah Aleta. Ars segera bangkit dan berjalan cepat menuju parkiran. Ars mengambil laptop milik Aleta yang selalu ia bawa kalau keluar rumah. Kecuali kalau dia terlupa. "Ini sayang," Ars pun menyerahkan laptop tersebut kepada Aleta. "Ando, sebelumnya aku mau tanya, apa kamu membenci kedua orang tuamu?" tanya Aleta. "Aku tidak pernah membenci mereka. Tapi mereka yang sudah membuang aku. Hanya karena aku menolak perjodohan mereka. Dan mereka pikir aku tidak bisa hidup sendiri di luar," jawab Orlando. "Oke, sekarang kita akan bahas masalah ini, tapi sebelum itu aku ingin kamu tahu kebenaran yang sebenarnya," kata Aleta. Aleta memperlihatkan rekaman video percakapan antara Pablo, Millie dan Jovanka. "Pokoknya kamu harus bisa menguasai semuanya, dan usahakan kamu harus menikah dengan Orlando," kata Pablo pada Jovanka. "Tapi Pak, bagaimana dengan kekasihku?" tanya Jovanka. "Itu soal gampang, setelah kamu bisa menguasai harta mereka, kamu tinggalkan Orlando," jawab Millie. Orlando sudah mengepalkan tangannya dengan kuat. Dia juga tidak menyangka kalau teman kecilnya bisa sepicik itu. Beruntung Orlando tidak menerima perjodohan tersebut. "Boleh kirim rekaman itu ke aku?" tanya Orlando. "Boleh," jawab Aleta. Aleta pun mengirim rekaman tersebut yang Aleta dapat dari CCTV. Serta video Jovanka yang sedang tidur dengan kekasihnya dan beberapa pria lain. "Bagus, ini bisa aku jadikan bukti untuk membungkam mereka," kata Orlando. "Selesaikan sebelum pernikahan kalian, aku tidak mau pernikahan kalian terganggu," pinta Aleta. "Terima kasih, bantuanmu sangat berarti buatku," ucap Orlando. Sama-sama, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Selebihnya aku serahkan kepadamu," kata Aleta. Ars sudah dari tadi menutup hidung, karena ia tidak tahan dengan bau parfum yang Dara pakai dan juga Orlando pakai. Sebenarnya Orlando dan Dara sudah menyadari sejak tadi, hanya saja keduanya juga tidak mungkin berjauhan saat berdiskusi. Akhirnya Ars tidak bisa menahan diri lagi dan langsung berlari ke kamar mandi di ruang itu. Dan, huik, Ars memuntahkan isi perutnya. Dara dan Orlando saling pandang. "Suamiku tidak tahan mencium bau parfum kalian," kata Aleta. "Pantas saja sejak masuk tadi dia terus menutup hidung," kata Dara. Aleta segera menghampiri suaminya yang sedang muntah itu, dan memijit tengkuk suaminya. Dara dan Orlando pun keluar dari ruangan tersebut. Orlando pun pamit pulang, ia akan menemui kedua orang tuanya. "Hati-hati," pesan Dara. Orlando mengangguk. Dara mengantar Orlando hingga ke mobil. Orlando melambaikan tangannya saat mobilnya mulai bergerak. Sementara Aleta dan Ars juga keluar dari ruangan tersebut, dan mereka pun berpamitan kepada Dara. Karena Aleta dan Ars akan ke rumah orang tuanya. Sedangkan Orlando tidak kembali lagi ke perusahaan, melainkan ke mansion kedua orang tuanya. Dengan kecepatan tinggi Orlando mengemudikan mobilnya tanpa menghiraukan keselamatan dirinya. Saat tiba di depan gerbang, Orlando meminta penjaga membukakan gerbang. Penjaga itu pun langsung membuka pintu gerbang tersebut. Orlando memarkirkan mobilnya asal, tidak peduli menghalangi kendaraan lain atau tidak. Orlando langsung masuk, ternyata papanya sudah pulang dari kantor. Dan secara kebetulan Pablo dan istrinya juga ada di situ, tidak ketinggalan Jovanka. "Aku tahu kau pasti akan kembali, jadi kami sudah sepakat untuk mengurus pernikahan kalian," kata Simon. "Tunggu, aku tidak menyetujui perjodohan ini. Lagi pula antara kita tidak punya hubungan apa-apa," kata Orlando. Ting, ponsel Simon berbunyi pertanda pesan masuk. Dengan senyum termanisnya Simon membuka pesan tersebut.
Simon terkejut saat melihat calon menantunya ternyata Mu****an. Belum selesai keterkejutannya, ada lagi pesan masuk, video percakapan mereka yang akan menipu Simon. Apakah wanita seperti itu yang ingin papa dan mama berikan kepadaku? Tanya Orlando. Flora pun merampas ponsel suaminya dan menonton video tersebut. Astaga, apa ini? Tanya Flora. Jadi selama ini kalian baik pada kami hanya ingin mengincar harta. Tanya Flora. Apa maksudmu? Tanya Millie. Nih, apa masih kurang jelas? Tanya Flora memperlihatkan rekaman CCTV tersebut. Pablo dan Millie terkejut, karena tidak menyangka rahasianya selama ini akan terbongkar. Tidak, itu tidak mungkin. Tanya Millie menyangkal. Aku sudah menyewa hacker terbaik untuk membongkar kebusukan kalian, Orlando angkat bicara. Dan yang lebih mengejutkan mereka lagi, video Jovanka yang tidak mereka ketahui selama ini. Orlando segera pergi dari tempat itu, tapi Flora mencegahnya. Nak, tunggu. Panggil Flora. Orlando pun menghentikan langkahnya, Simon juga menyusul istrinya dan mereka akan meminta maaf kepada putranya itu. Nak, maafkan kami. Kami telah dibutakan oleh mereka, kata Simon. Aku sudah lama memaafkan kalian. Tapi kalian yang sudah mengusirku, kata Orlando. Tanpa mereka sadari, Pablo sudah mengacung pistol ke arah mereka. Angkat tangan, mereka semua menoleh. Flora segera bersembunyi di belakang suaminya. Serahkan sertifikat aset kalian, dan ubah menjadi namaku, perintah Pablo. Tidak akan, jawab Simon. Akhirnya kebusukan kalian terbongkar juga, ucap Orlando yang tidak merasa takut sedikitpun. Orlando maju selangkah demi selangkah. Dengan langkah pasti walaupun ia sudah tahu ada bahaya di depan mata. Ternyata diam-diam pelayan di mansion ini menelpon polisi. Setelah menelepon polisi, pelayan itu mendekat dan melempar vas bunga kepada Pablo. Al, umpat Pablo karena terkena vas bunga. Dan seketika vas bunga itu pecah. Dan kesempatan ini Orlando gunakan untuk menendang pistol di tangan Pablo. Pistol pun terlepas kemudian Orlando pun menendang perut Pablo hingga Pablo terbentur pada mobil. Pablo mengerang kesakitan. Tidak berapa lama polisi pun datang bersama penjaga gerbang. Maaf tuan, ucap polisi itu. Tangkap mereka semua, titah Simon. Mereka hendak melarikan diri, tapi mau lari kemana? Tidak ada tempat untuk mereka lari. Polisi pun menangkap mereka. Mereka bertiga sempat memberontak, tapi kekuatan polisi bukan kaleng-kaleng. Polisi pun segera pergi dari tempat itu. Maafkan kami, nak, ucap Flora. Kami tidak menyangka kalau selama ini kami sudah berteman dengan ular, ucap Simon. Flora pun memeluk putranya. Sebenarnya Flora sangat menyayangi putranya itu. Tapi karena takut pada suami. Akhirnya mereka semua pun ditangkap bersama barang bukti yaitu pistol dan barang bukti lainnya. Yaitu rekaman CCTV. Orlando juga memperlihatkan video kelakuan Jovanka. Flora mengeram melihatnya, Simon menyesal terlalu mempercayai sahabatnya. Berteman baik ternyata belum tentu baik. Tuan, nyonya tidak apa-apa. Tanya pelayan. Kami tidak apa-apa, jawab Flora sambil menggeleng. Terima kasih Big, karena sudah menolong. Kalau tidak, mungkin kami sudah tertembak, ucap Simon. Bibik baik-baik saja, tanya Orlando. Pelayan itu mengangguk. Kemudian ia memeluk Orlando karena dialah pengasuh Orlando dari kecil. Bibik merindukanmu nak, ucap pelayan itu. Orlando pun membalas pelukan tersebut. Aku sudah punya tunangan Big, bisik Orlando. Benarkah? Tanya pelayan itu. Orlando pun mengangguk. Orlando melepas pelukannya. Pa, Ma, aku ingin menikah, meskipun tanpa restu dari kalian, karena aku mencintainya dan dia gadis baik-baik. Meskipun dari keluarga sederhana, kata Orlando. Bawa kemari, nak, mama merestuimu, seandainya papamu tidak merestui hubunganmu, mama akan ikut kalian, kata Flora. Sayang, gak bisa begitu. Aku memaksa Ando menikah dengan anak sahabat kita, karena kupikir dia wanita baik-baik, kata Simon. Aku harus pulang Ma, ucap Orlando yang tidak ingin mendengar perdebatan mereka. Orlando melangkah pergi setelah berpamitan kepada pengasuh dan mamanya, tapi tidak dengan papanya. Simon pun merasa hatinya berdenyut sakit karena dicuekin oleh putranya. Tapi ia menyadari, semua ini adalah kesalahannya sendiri. Akibat keras kepala dan keegoisannya membuat putranya menjauh. Orlando tidak peduli lagi tentang semua itu. Dia sudah terbiasa hidup sendiri tanpa kedua orang tuanya.
Orlando terus mengemudikan mobilnya melewati pintu gerbang dan dua penjaga gerbang pun menunduk hormat. Orlando tidak lupa memberi mereka uang belanja sehari-hari, karena mereka sudah berkeluarga. Orlando kembali ke apartemen miliknya, dia sudah tidak ada mood untuk bekerja. Dia mau istirahatkan badan dan pikiran sejenak. Sementara Aleta dan Ars sudah tiba di rumah orang tuanya. Bertepatan dengan Ram yang sudah pulang kerja. Aleta langsung masuk dan memeluk keluarganya satu persatu. Saat ia memeluk Faye, keduanya tidak dapat berpelukan dari depan tapi sedikit menyamping. Karena perut mereka hampir sama besarnya. Lalu keduanya pun tertawa, karena merasa lucu. Kayak badut, ucap Aleta. Ars menyalami kedua orang tuanya, Aleta juga melakukan hal yang sama. Sementara Aldebaran hanya tersenyum melihat keakraban istrinya dan adiknya. Apa kabar Oma dan Opa? Tanya Cahaya. Baik, jawab Aleta. Kalian menginap ya, besok kita sama-sama ke mansion, kata Ram. Ars mengangguk. Mereka rencananya memang ingin menginap, kasihan juga Aleta kalau harus bolak-balik. Meskipun sekarang Aleta tidak lagi masa ngidam, tapi tetap saja khawatir. Kalian sudah makan? Tanya Cahaya. Sudah. Belum. Jawaban berbeda diucapkan bersama oleh Ars dan Aleta. Membuat mereka saling pandang, tapi Cahaya mengerti kalau putrinya sudah doyan makan. Baiklah, sebelum Bunda masak, makan cemilan dulu ya, ucap Cahaya. Aleta berbinar mendengar kata makan. Dengan cepat Aleta menggandeng tangan Faye mengajaknya ke dapur. Di rumah ini tidak ada yang memakai parfum, karena mereka sudah diberitahu sebelumnya. Dan juga mereka kalau di rumah jarang memakai parfum, kecuali kalau mau keluar rumah atau bepergian. Aleta berlari kecil melihat kue yang ada di atas meja. Hal itu membuat Ars segera menghampiri Aleta. Ars takut terjadi apa-apa pada istri dan calon bayinya. Sayang, hati-hati, pesan Ars. Cahaya tersenyum melihat putrinya diperlakukan sangat baik oleh pasangannya. Ternyata putrinya memang tidak salah pilih pasangan. Pelan-pelan sayang, kata Ars karena Aleta makan dengan lahap. Padahal baru beberapa jam yang lalu sudah makan banyak. Kalian sudah periksa kandungan? Tanya Cahaya. Besok Bun jadwalnya, jawab Ars. Cahaya pun mengangguk. Aleta tidak peduli, malah ia saling berebutan kue dengan Faye. Padahal banyak tapi mereka malah rebutan. Sayang, itu kan banyak. Kenapa harus rebutan? Tanya Aldebaran menegur istrinya. Biarkan saja, yang penting mereka senang. Mungkin bawaan bayinya, Cahaya menyela. Aldebaran pun langsung terdiam dan membiarkan saja dua bumil makan saling rebutan. Seolah kue tersebut hanya sedikit. Kalau mau nambah ada tuh, nenek buat banyak bila tahu Ale mau kesini, ucap Wardina. Sementara di ruang tamu, terdengar suara gaduh hingga ke dapur. Saking hebohnya mereka menjerit-jerit memanggil calon keponakan mereka. Siapa lagi kalau bukan Davina, Fiora, Kirani, Kueni, Nayara, Keivira dan Raina. Mereka berkunjung ke mansion, tapi Aleta tidak ada di sana. Jadi mereka langsung ke sini. Semakin heboh lagi dengan kedatangan si Kepo dan si Usil Davion. Entahlah, padahal orang tuanya tidak seperti itu. Wah rame nih, kata Cahaya. Bunda, panggil mereka serentak. Mereka maju satu persatu memeluk Cahaya. Apa kabar kalian? Bagaimana usaha kalian di Swedia? Tanya Cahaya. Baik dong Bun, usaha kami tidak ada masalah semua berjalan lancar. Ya mereka bolak-balik Indonesia Swedia kadang ke negara lain. Karena perusahaan mereka tidak hanya satu. Meskipun berpusat di Indonesia, tapi mereka juga harus meninjau langsung perusahaan cabang milik mereka. Sementara yang laki-laki, meneruskan perusahaan papa mereka, jadi semua punya kesibukan masing-masing. Tidak bisa kumpul seperti dulu lagi. Jujur mereka rindu seperti dulu, kumpul bersama, makan bersama, main bersama, jahil bersama kalau ada yang ingin bermain dengan mereka. Para gadis langsung ke dapur menemui dua bumil yang sedang makan kue. Terjadi lagi kehebohan di dapur. Wardina hanya geleng-geleng kepala melihat kebarbaran para gadis keluarga Henderson. Tapi mereka juga bisa sopan di tempat yang tepat. Mereka memeluk Faye satu persatu, sambil mengelus perut buncit Faye. Kapan lahiran? Tanya Davina. Masih lama, baru 4 bulan, jawab Faye. Tapi kok gede banget, Fiora menimpali. Jelaslah ada 2, ucap Keivira. Kalian kapan? Sudah ada calon? Tanya Aleta. Mereka menggeleng serentak, belum ada yang pas, jawab mereka. Jangan terlalu sibuk kerja,
entar gak dapat pacar, kata Aleta lagi. Siapa bilang, kitanya aja yang menghindar, ucap Davina. Aleta bangkit dari duduknya, mereka semua juga memeluk Aleta secara bergantian. Tadi mereka ingin memeluk Aleta, tapi Aleta sibuk makan jadi mereka tidak ingin mengganggu. Sudah doyan makan? Tanya Kirani. Jawab Aleta. Kalian nginap di sini? Tanya Cahaya. Gak Bun, kita mau nginap di mansion. Soalnya papa dan mama ada di sana, jawab Davina. Mendengar hal itu Faye merengek ke suaminya untuk ke mansion. Mereka akan kumpul di sana. Baiklah, nanti kita pergi, ucap Aldebaran supaya istrinya berhenti merengek. Cahaya memasak untuk mereka makan, nanti setelah selesai makan barulah mereka akan pergi sama-sama ke mansion. Aleta pun tidak jadi untuk menginap, karena mereka semua akan menginap di mansion nantinya.